Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pelajaran kita pada semester ini adalah kemahiran menulis tingkat dasar atau di dalam bahasa Arabnya maharatul kitabah al-mustawa al-mubtadi', atau di dalam kurikulum pesantren-pesantren biasanya disebut dengan pelajaran al-imla, yaitu menulis Arab. Kemahiran menulis yang paling dasar dimulai dengan pengenalan huruf. Karena kalian sudah bisa membaca Al-Quran semua, tidak perlu pengenalan huruf. Huruf hijaiyah sudah hafal semua pastinya. Yang tahap keduanya adalah cara penulisan huruf yang benar, meskipun nanti tidak 100% mengikuti kaidah khat atau kaligrafi, tetapi setidaknya mirip-mirip dengan tulisan kaligrafi. Setelah belajar menulis huruf, kita nanti akan belajar menyambung huruf, karena setiap huruf itu ketika disambung kasusnya menjadi berbeda-beda. Ketika huruf bertemu dengan huruf lain, ada yang mempertahankan nabroh atau giginya, ada yang tidak pakai nabroh karena memang dari awal dia tidak punya nabroh atau gigi. Setelah menyambung huruf, nanti juga kita akan berkenalan dengan huruf-huruf syamsiyah dan qamariyah. Kapan kita diharuskan menulis alif dan lam, tetapi tidak disebutkan di dalam pengucapan, disebut tapi tidak ditulis tapi tidak disebut. Itu alif lam syamsiyah, sementara alif lam qamariyah disebut dan ditulis. Lalu sebagian besar pembahasan imla itu, selain tadi alif lam huruf-huruf, penyambung huruf, lalu pembahasan titik koma juga masuk ke dalam pembahasan imla, tanda baca. Nanti yang paling banyak porsinya adalah pembelajaran hamzah, kata-kata yang mengandung huruf hamzah, baik itu hamzahnya ada di awal huruf, ada di awal kalimat, ada di tengah ataupun di akhir. Nah, itu nanti yang bikin pusing. Tetapi ada kaedahnya, ada polanya yang kalau kita ikutin, kalau kita pahami, insya Allah tidak sulit. Pertemuan ini kita akan nyoba belajar menulis huruf Arab. Kenapa ini penting? Sebagaimana jurusan lain, jurusan Jepang, jurusan Mandarin, Tiongkok itu juga mereka belajar menulis huruf yang baik dan benar. Kita yang mempelajari bahasa Arab juga seharusnya mengikuti cara menulis huruf dalam bahasa yang kita pelajari. Yang pertama adalah huruf alif. Alif itu kalau ada dua garis lurus, anggap saja lurus ini ya, begini. Kalau ada dua garis lurus, dia tidak lurus vertikal begitu ya. Dia agak miring. Ini kemiringan. Jadi itu agak miring sedikit. Jadi tidak lurus banget gitu. Untuk alif ini tidak bisa pakai kolom khat. Nah, mungkin begini ya. Dia agak miring, jadi tidak lurus banget. Itu alif. Saya rasa itu gampang. Dia tidak pakai kepala begini, karena yang pakai kepala itu nanti namanya khat sulus. Beda lagi, yang kita gunakan dalam penulisan sehari-hari itu adalah khat naskhi, atau nanti boleh juga pakai khat ruq'ah. Khat naskhi itu yang biasa kita lihat di buku-buku dengan berbagai variasi fontnya kalau di komputer. Misalnya yang begini, tidak usah pakai kepala. Ini khat naskhi, nanti kalau dia menjadi khat ruq'ah atau riq'ah kalau di pesantren jadi begini. Banyak digunakan kalau kita ke negara-negara Timur Tengah, yang banyak digunakan itu adalah khat ruq'ah atau riq'ah, bebas.
Yang biasa misalnya khot naskhi itu contohnya begini. Kalau khot rukahnya menjadi begini, biasanya alifnya di bawah. Mungkin teman-teman sering lihat. Nah, di dalam khot rukah itu dia simple ya, tidak harus pakai gigi segala macam karena digunakan biasanya untuk menulis cepat. Itu alifnya tadi miring, tidak lurus. Kita ke huruf selanjutnya, anggap saja ini garis lurus. Nah, huruf ba itu mirip dengan huruf ta, sa, fa, dan kaf. Jadi kalau kita bisa satu huruf ini, otomatis kita bisa menggambar huruf yang lain karena bentuknya sama, tidak jauh beda. Itu ya. Penggambar atau menulis huruf ba dimulai dari kepalanya, agak miring sedikit begini. Lalu kita bentuk cengkokan ininya ya, perutnya. Gitu. Ini harus ada jarak di sini. Jadi dia tidak nempel dan huruf ba, ta, sa, kaf, terus fa itu di atas garis. Itu ba, kita ulangi. Itu ta, kita coba ta. Gitu. Kalau ini dikasih kepala, dia menjadi huruf fa. Kalau kita kasih alif, dia menjadi huruf kaf. Nah, ini ba, ta, atau sa. Boleh, ini tetap harus ada jarak di sini ya. Di sini ada jarak, di sini ini berjarak. Jadi tidak lurus dengan garis. Begitu. Yang pertama adalah kepalanya, kedua baru kita ke sini, ketiga kita ke atas sini. Kalau tanpa garis kita coba satu. Nah, begitu. Ini adalah garis buku. Jadi ba, ta, sa, fa, dan kaf. Satu pola. Kita lanjut ke huruf berikutnya. Oke, sebelum ke sana kita coba gambar lagi satu kali lagi. Ini yang versi besar. Tuh, kita kecilin dikit. Ya. Oke, ba, ta, sa. Sekarang jim, ha, kho. Jim, ha, kho satu bentuk ya. Kita bisa satu. Kalau kita bisa satu, nanti bisa memudahkan menggambar huruf yang lain. Jim, ha, kho. Karena satu bentuk. Kalau kita kuasai satu, yang lain otomatis ikut. Jim, ekor kepalanya dulu. Nggak miring seperti ini. Baru agak melengkung sedikit saja, lalu perutnya setengah lingkaran. Kurang ke atas. Jadi ke sini dulu. Baru melengkung, baru ke bawah, ini lurus ke sini. 1, 2, 3, 4. Kalau kita perkecil,
Jadinya begitu. Ini jim, ha, dan kha. Sekali lagi. Begitu. Jim, ha, dan kha. Ini nanti kalau kita kasih kepala ain, dia menjadi ain dan ghain. Asal bisa bentuk ini nih, bentuk yang ini, itu kita bisa huruf jim, ha, kha, ain, ghain. Kita ulangi untuk jim, ha, dan kha. 1, 2, 3. Kegedean. 1, kejauhan ke atas. Susahnya menulis di layar. Gitu. Kalau di ini kepalanya harus di atas, perutnya di bawah ya. Kepalanya di atas, perutnya ke bawah. Itu jim, ha, dan kha. Sekarang dal. Dal itu boleh pakai kepala dikit dulu. Lalu begini. Lalu ekornya. Kalau mau tidak pakai kepala boleh juga. Ini kalau mau lancip begini kan lebih gampang. Ini mungkin agak kesulitan karena dia bentuknya begini ya. Begini juga boleh lah. Harusnya begini. Tapi ini sebetulnya tidak boleh di bawah garis karena ini salah. Ini tidak boleh di bawah garis. Karena huruf dal dan zal itu berada di atas garis. Nah, ini yang benar. Ada begininya sedikit. Ini kepala boleh pakai kepala, ini juga boleh nggak pakai kepala, terserah enaknya gimana. Ini susah kalau kita nulisnya di screen seperti ini. Kalau dalam buku menggunakan pulpen, membentuk kepalanya ini rapat sebetulnya gampang. Ini karena susah ngelihatnya aja. Tulisnya saya pakai jari. Itu dal dan zal. Dal dan zal. Sama itu huruf kedua. Dal dan zal ini kalau kita tariknya agak ke atas sedikit dan kita tambahin begini, dia jadi huruf H. Tuh, tinggal tarik begini ke atas, ini jadi huruf H. Dal sama zal. Lanjut ke ro dan zai. Ada dua bentuk untuk ro dan zai. Boleh bentuk yang garis-garis tajam begini. Pertama kepalanya dulu. Ini dulu satu. Baru ke sini. Baru ke sini. Ini ro dan zai. Kalau ini kepalanya dikasih buletan, dia jadi waw. Nah, waw itu ini terlalu mepet ke bawah ya. Jadi waw itu ini sama. Gitu. Tinggal kepala fa. Ini kan kepala fa dikasih. Itu bentuk yang pertama. Untuk ro dan zai. Ada juga bentuk melengkung yang lain. Dimulai dari atas kepalanya tetap di atas begini. Lalu begini. Ro dan zai. Zai. Ini dari sini dulu. Baru ke sini. Baru ambil lengkungannya. Kita coba nulis misalnya dengan dua bentuk ro yang berbeda.
Yar. Zu. Ku. Yarzuku. Ini boleh yang begitu. Alah, ke atas melulu. Oke, ro dan zai. Sekarang sin dan shin. Segitiga dulu untuk gigi pertama dan keduanya. Segitiga, lalu melengkung sedikit. Begini. Lalu kita kasih perut. Nah, perutnya ini sama dengan sin, sod, dot, qaf, lam, ya. Karena semuanya itu adalah perutnya nun aslinya. Kita kasih nun. Kita kasih perutnya nun. Sin. Shin pakai titik. 3 segitiga. Melengkung sedikit. Baru dikasih perutnya nun. Giginya ada 3. 1, 2, 3. Dan ini harus dipertahankan, giginya harus lengkap ketika dia bertemu dengan huruf lain. Itu sin dan shin. Nanti sod juga menggunakan perut ini. Dot juga sama. Qaf juga sama, karena ini kalau kita tambahin kepala dia jadi qaf. Meskipun kepala qaf ini harus ke atas sedikit ya. Ini. Itu qaf. Ininya sama. Oke. Sin, shin. Sekarang sod dan dot. Dot. Sod, kepalanya di atas, perutnya di bawah. Pertama, kita gambar dulu kepalanya. Ke atas begini sedikit. Begini. Kasih perut nun. Itu ya. Ini dulu. Baru melengkung sedikit ke sini. Baru tarik ke bawah. Baru kasih perut nun. Dot. Begini. Agak gede dikit ini. Gitu, dot. Ini kalau misalnya dikasih alif, ini menjadi to dan zo. Ini kurang panjang tapi ya karena screennya terbatas. Gitu. Kita coba gambar biar bisa ketemu 4 huruf semuanya. Slot. Bot. To. Ada ekornya begitu. Lalu kasih alif. Zo juga sama. Ada ekornya. Lalu kasih alif dan titik. Ya, kalau digambar gede itu kepalanya begini. Sot, dot, to, dan zo. Ain dan ghain. Kepalanya baru setengah lingkaran. Ini yang melengkung. Bisa begini. Nah,
Ain dan ghain. Ada juga kalau misalnya susah membentuk yang seperti ini, kita pakai kotak-kotak untuk belajar aja. Gini boleh. Bagusnya cantiknya seperti ini ya. Itu ain dan ghain. Ain dan ghain. Jadi kayak U menghadap ke mana gitu dulu. U kan. U menghadap ke atas. Itu ain dan ghain. Sekali lagi. Itu ain dan ghain. Fa. Fa itu tadi sama seperti ba, ta, sa. Kepalanya dulu. Baru tarik. Fa. Ini harus ada jarak. Qaf itu ke bawah. Perutnya di bawah, jangan salah. Dia perutnya perut nun dan dia harus di bawah. Kepalanya yang di atas. Qaf. Kaf. Ini perutnya adalah perut ba. Qaf. Kaf. Sekalian lam. Lam itu kepalanya di bawah, kepalanya di atas, perutnya di bawah. Tuh, lam. Ini mirip-mirip kan? Qaf, kaf, lam. Mim. Mim itu kepalanya di atas, begini. Lalu bengkok sedikit, lalu ke sini. Tuh, mim. Tuh. Kalau nggak mau ribet, ada mim yang gampang namanya mim kecambah. Nah, begini. Jadi kita boleh pakai dua-duanya. Boleh begini. Atau yang mim kecambah. Itu yang gampang, yang favorit ya. Karena nggak susah. Nih, mim kecambah. Kalau susah, kepalanya begini. Bikinnya susah, bisa dibikin segitiga aja. Tuh. Susah. Tapi sebaiknya tidak terlalu segitiga ya. Oke, itu mim. Nun. Ada kepala di atas, perutnya ke bawah, lalu begini. Ini nun. Waw tadi sudah. Waw. Hak tadi kepalanya itu mirip sama del. Begitu. Kalau hak di tengah-tengah berarti begini. Ini huruf, katakan misalnya laha. Ini dulu. Baru ke atas, baru lancip. Laha. Nun, waw, ha. Lam, alif. Ini yang normal. Ini lam alif. Kalau susah bikin yang begitu, begini aja bikinnya. Tuh udah jadi lam alif tuh. Lebih gampang. Jadi kalau mau agak ribet, bikin yang pertama tadi. Butuh usaha sedikit ya.
Nah, tahu langsung aja begini. Tuh. Jadi. Alif, hamzah, hamzah mah normal dia di atas garis. Tuh, ada yang bilang dia adalah kepalanya ain, tapi yang diperkecil. Tuh, hamzah. Lalu ya. Ya, itu perutnya adalah perut nun tetap. Ya. Perutnya di bawah. Nah, baik. Sekarang tugasnya adalah menyalin, menulis huruf hijaiyah sebanyak 5 kali masing-masing huruf dari alif sampai ya. Contohnya di dalam yang sudah ditulis di kertas nanti akan saya kirim. Pertama, menulis huruf hijaiyah sebanyak 5 kali, masing-masing huruf 5 kali, terserah mau dari alif sampai ya 1 kali, terus diulangi alif sampai ya lagi, atau alif 5 kali, ba 5 kali, ta 5 kali, terserah bebas. Kedua, ditulis tangan di kertas ya, tulisnya pakai tulis tangan di kertas. Ketiga, kertasnya tidak perlu dikasih nama. Lalu difoto dan dikirim ke WhatsApp saya. Ketika mengirimkan WhatsApp, sebutkan itu tugas siapa. Dari siapa, karena nanti absennya juga akan kita ambil dari pengumpulan tugas. Baik, terima kasih. Naktafi bihadzal qadar. Narakum fi al-liqa'il qadimi insyaallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.